This meeting is being recorded. Oke, coba ulang sekali. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Oke, saya simpan. Ada punya pendapat berbeda? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Oke, saya simpan. Jadi upaya kesehatan itu tadi jawabannya benar, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi actionnya, dalam materi action apa yang akan dilakukan dari upaya kesehatan itu. Jadi di sini upaya kesehatan itu biasanya dari untuk meningkatkan atau mencegah sampai pemulihan. Itu namanya upaya kesehatan. Kan ada upayanya preventif, promotif, sampai rehabilitatif. Nah, itu upaya kesehatannya. Gimana caranya agar masyarakat itu mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu dari mencegah sampai pemulihan. Itu dia. Nah, nanti subsistem upaya kesehatan itu dibagi lagi dia. Biasanya dibagi 4 ya. Upaya kesehatan sendiri termasuk dalam subsistemnya. Kemudian ada namanya fasilitas, kayak misalnya prasarana. Kemudian ada SDM ya, sumber daya upaya kesehatan. Dan yang terakhir biasanya pembinaan dan pengawasan. Itu dalam upaya kesehatan. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama, upaya kesehatan. Tadi sudah kami jelaskan ya. Yaitu bagaimana caranya agar masyarakat itu dapat meningkatkan kesehatan setinggi-tingginya. Jadi dalam upaya kesehatan ini yang jadi pokok targetnya itu adalah satu, pertama misalnya bayi, kemudian ibunya, anak, orang tua, dan masyarakat miskin. Nah, itu targetnya biasanya. Selain itu juga yang diutamakan itu adalah biasanya golongan kan ada namanya lanjut usia. Nah, lanjut usia itu biasanya kalau dalam lanjut usia itu biasanya lebih rentan terkena suatu penyakit. Nah, itu diutamakan. Jadi yang diutamakan dalam upaya kesehatan itu saya ulang sekali ya, ada bayi, anak, ibu, lanjut usia, masyarakat miskin, dan orang yang rentan terkena suatu penyakit. Nah, contohnya kayak gini, kasus COVID. Saya gambarkan dalam kasus COVID ya, yang waktu ini terjadi booming. Nah, kenapa sih dulu kan terjadi nih berbagai macam polemik nih. Kenapa polemiknya adalah gini, ada yang bilang COVID itu kayak flu biasa. Kemudian tapi di berita kalian banyak nih angka kematian COVID. Nah, kadang-kadang kan kalau di masyarakat itu kan menurut orang awam, COVID itu kayak flu biasa, tapi angka kematiannya tinggi. Nah, tadi saya jelaskan mengenai sistem kesehatan nasional adalah bagaimana caranya agar bangsa Indonesia itu bersatu untuk meningkatkan kesehatan setinggi-tingginya. Nah, dalam upaya kesehatan tadi ada salah satu penduduk namanya masyarakat yang rentan. Jadi namanya misalnya contohnya sebagai COVID, di mana penduduk yang berumur 50 tahun ke atas itu biasanya memiliki angka kematian COVID yang lebih tinggi. Karena dia rentan terkena biasa penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Nah, karena itu kenapa pemerintah menggalangkan bahwa tidak ada yang boleh ditinggalkan. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ketika mungkin yang artinya masyarakat yang lebih muda, umur 20 sampai 30 itu biasanya kalau kena COVID itu ternyata lebih banyak ke flu. Nah, tetapi kalau orang tua yang rentan terkena penyakit, itu biasanya bisa menyebabkan risiko kematian dia, karena ada penyakit degeneratifnya. Nah, untuk namanya SK ini keadilan ya, secara merata. Jadi pemerintah memperlakukan ya pembatasan namanya mungkin aktivitas WFH ya, work from home, bahkan belajar di rumah. Nah, agar bisa melindungi dari masyarakat rentan ini. Salah satu masyarakat rentan adalah masyarakat lanjut usia, di mana dia
untuk mencegah terjadinya menurunkan angka kematian dari COVID. Sampai sana paham? Ini upaya kesehatannya. Jadi intinya keadilan. Sampai sana paham? Paham? Jadi, oke, silakan. Silakan. Halo, yang ingin bertanya tadi? Silakan. Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bapak. Halo. Oke, tadi siapa yang bertanya? Terdengar. Izin bertanya. Izin bertanya. Atau kalau suara yang bertanya nggak masuk ke saya, atau bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti saya tunggu. Coba di kolom komentar. Kalau emang susah. Halo, yang bertanya. Ada yang bertanya yang lain nggak? Sambil menunggu temannya yang mungkin koneksinya kurang bagus, bisa di chat saya lewat kolom komentar. Atau ada yang punya pertanyaan mungkin sambil jalan. Terdengar suara saya masih? Terdengar, Pak. Oke. Yang bertanya, yang bertanya mungkin koneksinya masih agak gangguan, nanti bisa chat aja kolom komentar ya. Nanti mungkin sambil jalan saya chat bisa lihat. Nah, kemudian itu upaya kesehatan itu. Nah, sekarang ada namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan itu ada dua, dia dibagi dua, ada perorangan, ada yang untuk masyarakat. Bisa ngasih contoh nggak apa sih dengan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan? Ada bisa ngasih contohnya nggak? Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, ada yang bisa ngasih contohnya? Apa itu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan? Ayo. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Saya Balil Alessandro, NIM 005. Oke. Fasilitas kesehatan perorangan itu Ya. contohnya BPJS, Bapak. Apa? Contohnya BPJS. Nggak dengar saya? Contohnya apa? BPJS. Oke, saya Ya. pinjam ya. Oke, saya simpan. Perorangan nih. Oke, kalau yang lain aja punya pendapat berbeda? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Jadi pelayanan upaya kesehatan perorangan, contohnya adalah salah satu pelayanan UGD 24 jam, Pak. UGD 24 jam. Oke, saya simpan. Ada punya pendapat berbeda nggak? Atau kita langsung ke pelayanan kesehatan untuk masyarakat, apa contohnya? Izin Yang menjawab, kesehatan Bapak. masyarakat, silakan. Rawat inap dan bersalin di rumah sakit, Pak. Rawat inap dan rumah sakit bersalin di rumah sakit. Oke, ini saya bahas sekarang ya. Jadi gini bedain, kalau kalian membedakan itu sebenarnya simpel. Yang perorangan adalah biasanya untuk pemeriksaan individu. Contohnya kalian pemeriksaan umum, kan kalau misalnya kalian sakit kan periksa ke dokter, itu perorangan. Nah, untuk kesehatan masyarakat adalah tempatnya. Nah, apa sana bisa membedakan. Jadi misalnya tempatnya itu puskesmas, itu namanya
pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi untuk perorangan kan dia punya layanan sendiri nih, pelayanan dokter umum, pelayanan mungkin pelayanan dokter gigi atau bedah mulut. Nah, itu namanya perorangan. Tapi tempatnya namanya pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai di sana paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke. Sekarang setelah fasilitas pelayanan ada namanya sumber daya. Itu biasanya macam-macam ya. Baik itu fasilitas, pembiayaan, sarana prasarana, sediaan farmasi, kemudian manajemen, ataupun sebagai regulasi. Jadi sumber daya itu maksudnya adalah apa yang kita punya, atau apa yang dibutuhkan oleh sistem kesehatan nasional. Itu namanya sumber daya kesehatan. Baik itu SDM-nya, sarana prasarana, ataupun dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Jadi dalam upaya kesehatan itu ada namanya standarisasi atau akreditasi. Nah, kalau kalian lihat pernah dengar akreditasi ISO? Pernah dengar akreditasi rumah sakit? Nah, itu ada standarnya dia. Kenapa ada standarnya? Agar nanti ketika ada suatu pelayanan, diberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi nggak sembarangan ngasih pelayanan. Karena kadang kalau kita ngasih sembarang ngasih pelayanan, masyarakat itu artinya begini, kalau kalian punya standar ini misalnya untuk pemeriksaan UGD misalnya, kalian harus daftar dulu, kemudian setelah daftar dapat nomor antrean, dipanggil dokter, nebus obat. Nah, itu harus diikuti aturan itu. Nah, kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang sembrono, maksudnya tanpa adanya aturan, takutnya ada masyarakat datang ujuk-ujuk nih langsung ke UGD. Nah, jadinya kan masyarakat yang mendaftar ke UGD ini, dia langsung ke UGD ini, dia tidak terdata dia. Nah, padahal namanya suatu pelayanan kesehatan tuh wajib mendata pasien dan menyertakan rekam medis pasien. Alasannya agar masyarakat ketika berobat untuk kembali lagi dia lebih aman ya. Takutnya satu, kalau misalnya tanpa ada aturan, misalnya pasien datang langsung ke UGD tanpa lewat loket pendaftaran, ya udah ada tindakan, terjadi ada apa-apa. Nah, rumah sakit biasanya nggak bisa dituntut dia, itu jadinya. Jadi masyarakatnya perlu tercover nih, atau nggak terproteksi. Contohnya satu dengan cara standarisasi melalui akreditasi. Ke sana upaya kesehatan. Ada pertanyaan nggak? Itu upaya kesehatan. Jadi ada 4 ya. Upaya kesehatan sendiri, fasilitas, sumber daya, terakhirlah pembinaan dan pengawasan. Nah, pembinaan dan pengawasan ini contohnya akreditasi. Ada pertanyaan lain nggak? Tadi yang bertanya saya ingin ngecek udah masuk belum pertanyaannya? Oh, belum ada ya. Oke. Saya lanjut ke penelitian dan pengembangan kesehatan sekarang. Nah, biasanya kalau atau ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan penelitian dan pengembangan kesehatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu penelitian dan pengembangan kesehatan? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yumanisari Kusmiati, NIM 003. Penelitian dan pengembangan kesehatan itu dilakukan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan tentang teknologi dan produk kesehatan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan di masyarakat. Oke. Jadi saya langsung aja ya. Penelitian dan pengembangan kesehatan itu biasanya contohnya adalah ini sebenarnya nanti kalau kalian sudah tamat S1 skripsi, kalian pasti akan membuat suatu penelitian pengembangan kesehatan. Nah, kenapa sih kita bikin suatu penelitian pengembangan kesehatan? Jadi gini, suatu namanya teknologi pasti akan update terus-menerus. Nah, untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, nah, perlu namanya dilakukan suatu riset nih. Nah, riset yang digunakan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia biasanya. Nah, tapi yang permasalahan di sini adalah riset itu ada banyak jenisnya.
Kalau kalian di kesehatan mungkin ada namanya riset biomedis. Nah, ini penelitian kesehatan begini, ada namanya riset biomedis. Kemudian ada namanya terapan kesehatan, ada namanya intervensi, ada namanya humaniora atau kebijakan. Nah, saya bahas satu. Kalau namanya biomedis, itu lebih arah larinya ke bagaimana ke biologi molekular biasanya. Jadi biasanya lebih banyak ke kedokteran. Atau kalau yang suka dengan genetika, itu larinya ke biomedis atau mikrobiologi, seperti itu. Itu lari ke biomedis. Nanti kalau penelitian kalian ketika kalian skripsi bikin tentang mikro, kalian ingin bikin suatu bakteri yang bisa digunakan untuk flora normal tubuh yang lebih baik daripada E. coli. Kalian rekayasa genetikanya nih. Kalian rekayasa genetikanya, kemudian kalian kasih ke orang-orang. Nah, itu namanya biomedis. Kemudian ada namanya terapan dan epidemiologi klinik. Jadi kalau yang terapan sama epidemiologi klinik itu lebih lagi ke Kesmas ya, kesehatan masyarakat, bukan ke farmasinya, karena lebih melihat faktor risiko penyakitnya. Nah, kalau mau hubungkan ke farmasinya sebenarnya bisa faktor risiko penyebab dari FSF obat. Itu namanya terapan dan epidemiologi kliniknya, tapi lebih ke farmasi. Yang ketiga namanya teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Jadi lebih ke arahnya bagaimana sih cara mengembangkan atau memanfaatkan suatu teknologi untuk kesembuhan pasien. Contohnya gini, pernah cek tensi nggak? Pernah cek tensi nggak? Pernah, Pak. Sekarang ini tensinya pakai yang digital, klik aja, apa masih manual? Pernah digital dan manual, Pak. Ada tensi digital, Pak. Digital. Jadi udah banyak ke digital kan? Nah, itu namanya pemanfaatan teknologi. Jadi kalau dulu yang kalau pakai manual kan yang hanya bisa tenaga kesehatan saja nih, mungkin dokter atau perawat. Nah sekarang sudah ada digital nih, siapapun bisa memakai. Nah itu namanya aplikasi atau teknologi penerapan kesehatan. Lebih simpel jadinya. Biasanya kalau yang teknologi terapan kesehatan itu biasanya teman kalian yang di TEM biasanya, agromedis. Kalau kalian biasanya ke biomedis bisa, ke terapan kesehatan bisa. Tapi kalau penerapan untuk teknologi intervensi kesehatan masyarakat itu biasanya lebih ke TEM biasanya. Lebih banyak dia. Kalau farmasi agak jarang. Dan yang terakhir adalah humaniora atau kebijakan kesehatan. Biasanya kalau yang suka tentang administrasi atau kalian buat nih suatu aturan, ingin menilai aturan di suatu puskesmas, kira-kira aturan ini menghambat nggak orang tuh mendapatkan pelayanan kesehatan? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak mengenai penelitian dan pengembangan kesehatan? Ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Nanti mungkin kalau namanya penelitian mungkin kalau kalian sudah semester akhir tuh baru ada gambaran pilih yang mana penelitiannya. Oke. Sekarang ke pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan ini kalau namanya dari pembiayaan berarti kan lebih ke biaya ya. Jadi hubungannya dengan uang biasanya. Jadi kalau nama pembiayaan itu dibagi tiga, ada dana, ada sumber dayanya juga, sumber uang dari mana, dan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, kalau dana pembiayaan kesehatan itu nanti berbagai macamnya.
ada yang dari pemerintah, namanya mungkin kalau subsidi kesehatan. Kemudian ada lagi sektor swasta, misalnya asuransi swasta. Kalau misalnya kalian nanti kerja di swasta, itu ada namanya BPJS tenaga kerja. Nah, itu namanya pembiayaan. Kemudian sumber dayanya, artinya bagaimana sih cara mengelola atau enggak apa saja sih yang digunakan untuk mengelola sumber biaya ini. Nah, itu namanya sumber dayanya. Yang terakhir pengelolaan. Nah, untuk pengelolaan kesehatan ini biasanya ada pertanggungjawabnya, ada regulasinya. Contohnya kayak gini, kalau kalian misalnya ikut BPJS kesehatan, nunggak kalian bayar BPJS ini, wah, nggak bayar BPJS kalian. Tiba-tiba kalian mengalami sakit gitu kan. Kalian masuk rumah sakit nih, pakai BPJS. Nah, itu biasanya kalau kalian pakai itu, kalau yang aturan sekarang itu biasanya karena harus menyelesaikan dulu administrasi kesehatannya. Biasanya ada denda biasa nanti. Seperti itu namanya regulasi pembiayaan kesehatan. Itu sekilas mengenai pembiayaan. Nanti kalau nama pembiayaan kesehatan di farmasi, biasanya nanti lebih lari ke farmakoekonomi. Jadi kalau kalian larinya ke riset, itu biasanya tentang pembiayaan kesehatan itu, kalian akan menghubungkan antara obat sendiri sama obat paten sama nggak khasiatnya. Nah, seperti itu untuk pembiayaan kesehatan. Kalau bisa riset tentang pembiayaan kesehatan, itu sekilas pembiayaan kesehatan. Karena nanti mungkin lebih larinya ke, kalau saya ajarkan sekarang nggak terlalu, nanti mungkin di farmakoekonomi, spesifik lebih ke pembiayaan kesehatan. Oke, ada pertanyaan nggak? Sekilas mengenai pembiayaan kesehatan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Untuk sekarang tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, sekarang kita larinya ke sumber daya manusia kesehatan. Atau nggak SDM-nya. Nah, kira-kira kalau dari kalian, apa yang kalian tahu tentang sumber daya manusia kesehatan? Ayo. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Indra dari kelas A6A NIM 018, Pak. Oke, silakan. Pengertian dari sumber daya kesehatan masyarakat itu menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Sekian. Oke, saya sampai jam berapa ya? Sampai 10.40 ya? Jadi tadi temannya sudah benar ya, Pak. Tapi saya menambahkan sedikit ya. Jadi kalau namanya sumber daya manusia kesehatan itu, contohnya gini, untuk pelaksanaan nilai sistem kesehatan nasional. Kenapa sih
setiap izin kesehatan atau nggak sistem izin tenaga kesehatan itu selalu diperbarui 5 tahun sekali. Nah, untuk ini agar terjamin ini. Jadi kenapa sih dulu pemerintah ingin artinya kenapa sih nggak izin tuh nggak sekali nyari selamanya dapat? Kenapa sih harus perpanjang 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun? Nah, agar ini maksudnya. Jadi namanya sumber daya manusia kesehatan itu kan dia tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu gimana cara supaya selalu update dengan suatu ilmu baru. Nah, untuk ilmu baru itu perlu dilakukan suatu pelatihan. Nah, misalnya selalu praktek. Nah, ketika orang selalu praktek, pasti kan selalu update dengan ilmu dia. Nah, itu udah alasannya kenapa harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Karena ketika dia selalu praktek, selalu mencari ilmu terupdate, dia akan gampang perpanjangnya. Beda dengan yang nggak pernah praktek, ingin perpanjang, agak susah di sana. Nah, itu namanya sumber dayanya, kesehatannya. Kenapa sih sumber daya manusia kesehatannya? Kemudian yang kedua adalah pengembangannya sekarang dan pemberdayaannya. Nah, itu biasanya kalau tadi saya jelaskan dulu harus sering pakai. Kalau yang pengembangan kan dibagi tuh sumber daya manusia kesehatan, ada yang tenaga kesehatan, kemudian ada pengembangannya tuh terus mengikuti suatu pelatihan. Jadi kalian ikut seminar, nanti ketika kalian pertama jadi apoteker tuh nggak tenaga ahli farmasi, kan wajib ikut seminar untuk pengembangan kemampuan kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pengembangan ya sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini biasanya kalau kalian jadi atasan, bikin suatu instansi kesehatan, kalian ini perlu nih bagaimana caranya agar merencanakan jumlah SDM yang tepat untuk suatu apotek atau rumah sakit. Berapa sih perlunya tenaga, misalkan kalian punya apotek nih, baru bangun, baru membuat suatu, atau nggak jadi kepala rumah sakit, ada 10 dokter praktek. Ditanya sama pemilik rumah sakitnya, berapa kalian perlu ini untuk tenaga teknis kefarmasiannya dari jumlah ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 5 sekarang, adanya persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Untuk persediaan alat farmasi dan alat kesehatan dan makanan ini biasanya yang paling utama itu adalah satu ya, keamanan. Nanti mungkin udah dapat alkes belum ya? Spesialty alkes belum ya? Belum ya. Nanti di alkes itu akan dijelaskan ketika ada obat, mana lebih diutamakan, obat aman tapi berbahaya untuk atau efek sampingnya tinggi, atau obat yang khasiatnya lebih kurang tapi aman untuk tubuh. Nah, biasanya ditambahkan adalah yang aman biasanya. Itu untuk persediaan farmasi, fokus alat kesehatan dan makanan. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat suatu produk yang aman. Nah, yang kedua baru fokusnya ke manfaatnya. Nah, itu tuh persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Kemudian yang paling kalian biasanya farmasi itu lebih fokusnya di sini biasanya nanti. Saya nomor 3 ini atau enggak 2, 3 dan 2 dan 3 ini, 5 ini juga ikut dia karena pelayanan kefarmasian masuknya dia di nomor pelayanan kefarmasian yang kalian lakukan sehari-hari akan masuk di nomor 5 ini. Karena kalau misalnya kalian cek dia persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan ini, dia dibagi menjadi 4, namanya komoditi. Itu adalah bahan-bahannya, sumber daya. Nomor 3 adalah pelayanan kefarmasian. Biasanya yang ini kenapa ada pelayanan kefarmasian? Karena pelayanan farmasian itu adalah artinya gerbang terakhir orang mendapatkan obat. Jadi sebelum mendapatkan obat dia akan dapat namanya pelayanan kefarmasian. Jadi gini, kalau misalnya kalian salah ngasih obat, misalnya dokter salah nulis resep nih, kemudian kalian salah juga ngasih obatnya karena dokternya salah ngasih resep nih. Kira-kira siapa yang salah sebenarnya?
Yuk, siapa yang salah kira-kira? Kalau misalnya ada dokter salah nulis resep nih, perawat tuh kan. Sorry, anak saya tadi masuk kamarnya. Jadi gini, bisa dijawab? Kira-kira nanti siapa yang salah? Kalau kalian jadi suatu penegak hukum tentang kesehatan atau farmasi forensik, kalau misalnya ada resep dokter salah, otomatis kan kalian salah baca juga nih. Rasanya kenapa siapa yang bersalah sebenarnya? Dokter apa farmasinya? Izin menyampaikan pendapat, Pak. Oke, silakan. Menurut saya dari pihak keduanya, Bapak. Oke, keduanya. Iya, Pak. Keduanya. Alasannya? Menurut saya dari pihak dokter mungkin terjadi salah diagnosis ataupun human error, dan dari pihak farmasis tidak adanya komunikasi dengan pihak dokter untuk memvalidasi obat yang diresepkan oleh dokter tersebut, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, nanti kalau kalian hati-hati ya, sebenarnya ketika terjadi suatu kesalahan memang sih logikanya adalah salahnya berdua. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan lagi, gerbang terakhir adalah yang paling bersalah. Kenapa gitu? Karena dia menyerahkan obatnya. Sama kayak kalian misalnya gini, kalian ada yang pernah kerja nggak di rumah sakit? Ada yang pernah kerja di rumah sakit? Atau enggak ada yang pernah kerja di apotek tapi ada banyak praktek dokter? Halo? Masih dengar suara saya? Masih, Bapak. Jadi, ini ketika kalian kerja di rumah sakit atau enggak tuh, kan namanya satu yang ngambilin obat, satu yang ngecek, gitu kan? Nah, ketika terjadi suatu error, itu yang disalahkan pasti yang ngecek biasanya. Bukan yang ngambil. Nah, sama kayak tadi kasusnya. Gerbang terakhirnya siapa? Nah, itu yang harus dihati-hati kalian. Tapi memang selama ini ketika terjadi suatu permasalahan, salah dokter salah ngasih resep, itu farmasi jarang kena sorot ya. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi, itu biasanya gerbang terakhir yang akan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, pesannya paham ya? Nah, untuk persediaan farmasi alat kesehatan makanan ini termasuk makanannya kosmetik, termasuk dia. Jadi persediaan farmasi alat kesehatan makanan itu termasuk ya alkes, obat, kosmetik, makanan, dan minuman ya. Kemudian namanya manajemen informasi dan regulasi kesehatan, nomor 6 ini. Nah, ini lebih larinya ke arah tentang hukum kesehatan biasanya. Nanti mungkin di undang-undang kalian belajar. Jadi ada nggak perlindungan dari pasiennya atau perlindungan masyarakat tentang misalnya tadi saya jelaskan, misalnya ada kesalahan tentang pengobatan, ada nggak jaminan dari masyarakatnya seperti itu. Itu namanya manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan juga kalau informasi kesehatan itu adalah, jadi kalau kalian punya suatu informasi yang akurat untuk masyarakat, biasanya kan dari data ini. Jadi kalian misalnya bikin suatu riset, kalian ngambil suatu data, oh ternyata obat A ini untuk
saat sekarang banyak yang nggak cocok, artinya banyak malah bereaksi efek samping obat. Nah, ketika malah bereaksi obat kan obatnya ditarik nih dari peredaran. Suka ngasih informasi ke masyarakat, obat A ini sedang ditarik dari peredaran. Nah, kalau manajemen itu kayak pengaturan kesehatan atau enggak pengelolaannya. Yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bagaimana cara kita mengajarkan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa mandiri dia belajar dari tentang obat-obatan. Nah, memang sih untuk saat ini kalau pemberdayaan masyarakat itu mungkin lebih banyak larinya ke teknologi dia. Misalnya gini, dia ingin tahu obat untuk sakit perut, tinggal cari di internet udah dapat kan informasinya. Itu namanya pemberdayaan masyarakat. Tapi permasalahan adalah informasi yang beredar itu biasanya rata-rata adalah tidak semuanya benar. Nah, tugas kalian nanti di tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan nasional adalah bagaimana caranya memberikan informasi yang tepat. Dalam artian ini pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat tuh paham nih. Oh, kalau saya minum obat ini, kalau saya lihat di internet adalah ini. Cara pemakaiannya adalah sesuai dengan atau enggak memberikan atau gini. Ketika masyarakat dapat suatu obat, informasi obat di internet, dia dapat informasi ini. Nah, ketika dia bingung, dia disarankan untuk bertanya ke tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, ada pertanyaan nggak menuju sistem kesehatan nasional? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ujian saya ABC ya, ntar mungkin. Kemungkinan ABC ya, untuk UTS-nya, multiple choice. Nah, saya sekarang menjelaskan sedikit ke pembiayaan kesehatan ya. Nanti mungkin ada yang pemerataan Nadil, tadi BPJS ya, farmakonomi, nanti mungkin kalian lebih larinya ke efektivitas obat dengan harga yang terjangkau. Asuransi BPJS tadi sudah saya jelaskan sekilas, yaitu artinya merangkul semua seluruh bangsa Indonesia. Nah, nanti yang akan jadi permasalahan dalam SKN ini adalah dua hal yang ada yang masalah medis dan masalah kesmas. Masalah medis itu berhubungan dengan perorangan. Contohnya gini, ada yang berhubungan dengan tubuh manusia. Misalnya, sebentar. Misalnya gini, masalah medis. Masalah medis itu kan berhubungan dengan faktor fisiologis manusia. Jadi kalau kalian belajar anatomi itu biasanya udah diajarkan kan fisiologi manusia. Nah, ketika misalnya pencernaan, kalian hubungkan dengan farmasi ini dengan obat, di mana misalnya obat A diberikan ke pasien yang sakit perut. Kemudian ada kalau dikasih obat B, dia lebih cepat sembuhnya. Tapi tidak semua orang cepat sembuh dengan dikasih obat B. Nah, kalian bandingkan nih antara obat A sama obat B, mana yang lebih baik. Nah, itu bisa satu masalah medis namanya. Nah, kalau kesmas, masalah kesmas, tadi saya jelaskan di slide ini, itu lebih lari ke praktisi. Artinya lambang ini, pelayanan ini baik atau kurang, atau enggak pelayanan ini baik atau buruk. Nah, itu masalah kesmas. Jadi lebih ke pelayanan, sedangkan masalah medis lebih ke obat-obatan yang ada dalam tubuh. Sampai sana paham ya masalah kesehatan? Nanti biasanya dalam klinis itu dua hal ini akan jadi skripsi kalian. Masalah medis atau masalah kesmas. Kesmas dalam hal ini adalah kesmasnya farmasi ya. Oke, sampai sana paham? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya? Nah, saya ingin kalian membuat suatu resume tentang peran farmasis dalam SKN. Bikinnya
tulis tangan ya, di scan. Nama filenya adalah NIM kalian, dikumpulkan minggu depan ya. Bisa ya? Bisa? Jadi bebas materi tema. Oke, silakan. Mohon izin Pak, apa bisa diulang tugasnya tadi? Oke, tugasnya adalah bikin makalah mengenai peran farmasi dalam SKN. Nah, kalian bisa ambil judul ini. Nah, ada upaya kesehatannya, apakah penelitiannya kah, pembiayaannya kah, silakan. Temanya ini, 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di manakah letak peran farmasisnya? Ya. Bebas, jadinya kayak bikin essay aja. Tulis tangan ya, di scan, filenya pakai nama NIM kalian. Dikumpulkan ke Korma dalam bentuk WinRAR ya. Kirim ke Tele aja. Dikumpulkan sama Korma. Oke, misalnya ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Untuk minimal halaman itu berapa halaman ya, Pak? Ya cukuplah 2 halaman cukup ya. 2 halaman. Baik, Pak. Makasih, Pak. Kelas double folio ya. Kelas double folio ya. Bisa? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Ini pertemuan SKN. Besok kita akan bahas besok masih jam saya kan? Tidak, Pak. Bisa? Ya? Bisa besok kuliah lagi? Untuk kelas A dan B ya? A, B, C, dan D ini semua kelasnya. Besok kita akan bahas mengenai peran farmasi dalam kesehatan masyarakat. Bisa ya? Pak, mohon izin bertanya sekali lagi, Pak. Silakan. Untuk Silakan. jam Bapak besok itu jamnya sama seperti hari ini dari jam 8 sampai 9.40 atau ada perubahan ya, Pak? Jam 8 aja ya. Besok jam 8 aja ya. Oh ya, baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Tugasnya jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini bisa saya akhiri ya? Bisa, Bapak. Oke, kalau gitu selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.